Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini sudah mandi? Kemarin Bu Yuni sudah pesan, kalau pagi kita akan belajar diusahakan sudah mandi. Oke, ingat kemarin pembahasan kita tentang apa? Ya, pembahasan kita kemarin tentang pelajaran matematika ya. Oke, tentang penambahan berulang dan perkalian kan? Nah, untuk kaitan kali ini kita akan mempelajari SPDP ya. SPDP tentang mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak ya. Yang namanya SPDP itu tentunya ada kaitannya tentang hal-hal seni ya. Ada seni musik, seni menyanyi, seni tari, ada seni rupa, melukis, begitu. Nah, kali ini Bu Yuni akan menemani anak-anak belajar untuk pembahasan hari ini adalah tentang SPDP. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa sebentar. Cukup? Baik. Selanjutnya, yang terpenting adalah kita harus menyapa. Kita harus menyapa. Bu Yuni menyapa anak-anak. Anak-anak menyapa Bu Yuni, ya kan? Mari kita baca bersama yang tentang salam ini ya. Anak-anak, Bu Yuni ingin menyampaikan selamat pagi kepada anak-anak saya yang hebat, dimanapun anak-anak berada, ya. Baik yang di SD Ungaran, maupun yang ada di seluruh Indonesia yang mungkin mengikuti pembelajaran Bu Yuni ini, ya. Selamat pagi dan tetap semangat. Terlebih untuk ayah, ibu yang selalu menemani anak-anak belajar ya. Mohon tetap bersabar menemani anak-anak belajar di rumah dan tetap menggunakan masker. Kalaupun kita hanya di dalam rumah sendiri, mungkin seperti bunyi lepas ya. Tapi kalau sudah di lingkungan orang banyak di luar, jangan lupa maskernya ya. Cuci tangan ya, dan seterusnya. Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan tubuh kita untuk tetap dalam kondisi sehat ya. Bagaimana moto kita hari ini tentang karakter? Jujur, yes. Ya. Kalau kemarin kita karakternya adalah mandiri, yes. Kalau sekarang jujur, yes. Baik, kita lanjutkan. Oke anak-anak, materi kita sebetulnya sekarang ini Bu ini merangkum dari semua pembelajaran SPDP di tema 1, di tema 1 seluruhnya. Setelah Bu ini perhatikan di buku paket itu, buku paketnya tema 2, anak-anak juga nanti bisa melihat ya di buku paket, dibuka-buka juga halaman 4, halaman 5, kemudian ada di belakang di pembelajaran 5, 6 itu ada juga ya, anak-anak bisa melihat. Tetapi Bu ini sudah bisa meringkaskan bahwa di dalam pembelajaran SPDP di buku tema 2 itu adalah tentang ada yang ada kaitannya dengan ketukan, ya, ada kaitan dengan ketukan lemah, keras dan lemah ini juga ada hubungannya dengan yang namanya tanda birama, yang ada hubungannya dengan tanda birama. Kemudian ada juga di situ anak-anak diminta untuk mengerti atau memahami panjang pendek nada atau panjang pendek ketukan dalam sebuah lagu. Apa itu? Nanti kita jelaskan lagi. Kemudian ada lagi tentang tanda dinamik ya. Baik, kita kupas satu-satu. Semoga penjelasan Bu ini bisa membantu pembelajaran anak-anak pada hari ini ya. Kita lihat ke pembelajaran yang di bawah. Kita membahas terlebih dahulu tentang tanda birama. Tanda birama yang ada di tulisan ini, di lagu Berdayung itu, tanda birama itu yang mana sih yang namanya tanda birama ini? Ya, tanda birama 3/4 itu berarti kalau kita lihat 3/4 berarti yang ini ya. Nah, inilah yang namanya tanda birama. Oke. Ini menggunakan yang ini saja. Ya, inilah yang dinamakan dengan tanda birama.
Saya kasih garis ya besar. Kelihatan garisnya kuning. Nah, ini namanya tanda birama. Kalau kita berbicara masalah kaitan ketukan keras dan ketukan lemah, atau ketukan yang mana yang keras, mana yang lemah, kita harus membahas tentang tanda birama ini. Tanda birama 3/4. Kebetulan di lagu Berdayung, contoh lagu kita adalah lagu Berdayung, itu kebetulan bertanda birama 3/4. Nah, ya. Bu ini membahas yang satu-satu ya. Bu ini belum membahas tentang do sama dengan F, belum. Atau sedang juga belum. Kalau syair dan lagu ini sudah pasti anak-anak harus tahu bahwa lagu Berdayung ini adalah ciptaan dari Bapak Ate Mahmud. Ya, pencipta lagu anak-anak terkenal. Sekarang sudah almarhum ya, sudah meninggal. Tapi lagu-lagunya begitu bagus, termasuk salah satunya adalah lagu Berdayung. Kalian sudah tahu lagunya kan? Sudah berlatih kan? Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, ini kemarin Bu Yuni sudah memberikan video iringannya untuk lagu Berdayung. Coba anak-anak nanti perhatikan lagi, dilihat. Kalian bisa melatih lagu itu dengan diiringi lagu Berdayung, dan coba kalian amati lagu Berdayung itu. Ya, Bu Yuni tidak sempat menyiapkan di sini karena kita menghitung waktu. Coba nanti diperhatikan di lagu itu, didengarkan lagu itu, pasti ada iramanya yang seperti ini. Dung cek cek, dung cek cek, dung cek cek, dung cek cek. Itu berarti irama ini menggunakan irama 3/4. Dung cek cek, dung cek cek. Ini menggunakan kata-kata dung dan cek cek. Artinya bahwa dung itu berarti dia adalah ketukan yang keras, dan cek ceknya adalah ketukan yang lemah. Jadi kalau misalnya ini misalnya untuk kita lihat di lagu ini ya, sebelum kita lanjutkan mengenai dung cek cek tadi, Bu ini ingin menjelaskan dulu ya. Jadi sebelum ke sini anak-anak coba nanti sekali lagi, kalau Bu Yuni kalian sudah mengamati ini, didengarkan lagi instrumen yang sudah pernah Bu Yuni kirim ke kalian tentang lagu Berdayung ya, dan dirasakan di sana ada ketukan yang berbunyi atau merasakan seperti ada ketukan berat, dung. Kemudian ada ketukan yang agak ringan dengan berbunyi cek cek, dung cek cek, dung cek cek. Itu adalah irama untuk tanda birama 3/4 itu. Terus seperti apa ya Bu untuk mengetahui tanda birama 3/4 itu? Nah, kebetulan contoh lagu Berdayung ini adalah 3/4 kan. Coba anak-anak perhatikan di sini ya. Bu ini akan menggunakan oret-oretan ini. Menggunakan warna apa ya? Hijau aja. Oke, anak-anak sebelum melanjutkan itu coba perhatikan. Ini di dalam lagu Berdayung. Baik, anak-anak, ini lanjutkan penjelasan yang tentang birama. Birama 3/4 itu berarti bahwa di dalam setiap lagu yang kita jumpai itu, terutama dalam hal ini adalah lagu Berdayung, ya, dalam setiap biramanya itu terdapat 3 ketukan. Yang dinamakan birama itu adalah ini. Ini adalah ruangan birama itu ini. Ruangan birama itu ini ruangan ya. Ini juga satu ruangan birama. Ini juga satu ruangan. Dan setiap ruangan satu dengan ruangan yang lain itu dibatasi oleh yang namanya garis birama. Garis ini dibatasi oleh garis birama. Nah, yang terkait dengan birama 3/4 itu adalah dalam setiap birama, dalam setiap ruangan birama ini terdapat 3 ketukan. Ya, 3 ketukan. Ketukan itu adalah satuan hitungan. Ya, satuan hitungan lagu.
Itu namanya ketukan. Di buku paket juga sudah ada, nanti anak-anak perhatikan di buku paket. Ini berarti artinya bahwa dalam setiap ruangan birama ini ada 3 ketukan. Kemudian untuk 3 ketukan itu yang dinamakan irama 3/4 itu adalah bahwa setiap irama ada 3 ketukan. Kalau kalian melihat lagu Berdayung itu anak-anak sudah bisa melihat ya, lagu Berdayung itu kemarin sudah Bu Yuni beri di awal, lagunya kan seperti ini. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru, lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Nah, ini kan sudah ada dan sudah ada musiknya ya, waktu itu dulu sudah kirimkan lewat guru kalian masing-masing, guru kelas. Musik itu digunakan untuk menuntun saat anak bernyanyi. Nah, saat mendengarkan musiknya, pastinya kalian akan merasakan lagu itu berirama seperti ini. Dung, cek, cek, 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 dung. Nah, itu adalah irama 3/4 ya. Seperti itu. Ada suara dung di ketukan ke-1 ini muncul ketukan keras. Jadi dung cek cek, dung cek cek, dung cek cek, dung cek cek. Nah, yang dinamakan dung yaitu ada di sini di setiap ketukan ke-1 itu adalah bunyi suara kerasnya. Bunyi suara kerasnya ada di setiap ketukan ke-1. Nah, saat berbunyi suara keras itu adalah dinamakan mempunyai tekanan keras. Itu ada di ketukan ke-1. Dan yang ketukan lemah ada di ketukan kedua dan ketukan ketiga. Ini ketukan ke-1 keras, ketukan kedua lemah, ketukan ketiga lemah. Dan seterusnya sampai bawah. Ya, jadi itulah ciri khas kalau kita akan mengetahui birama 3/4 itu adalah bahwa ketukan kerasnya ada di ketukan ke-1, ketukan lemahnya ada di ketukan kedua dan ketukan ketiga. Demikian seterusnya. Kalau ditanya, syair lagu yang menunjukkan ketukan keras adalah di la, ya, lah, ku, ju, me, dan seterusnya ya sampai belakang. Itu yang ada di ketukan 1. Ini, kemudian ke sini, ini ketukan ke-1-nya. Selanjutnya untuk ketukan kedua sudah tahu ya. Ketukan kedua, ketiga ini adalah lemah. Ketukan kedua, ketiga ini adalah lemah. Begitu kalau nuansa birama 3/4, kebetulan lagu yang ada di tema 2 ini adalah lagu Berdayung berbirama 3/4. Sekali lagi, birama 3/4 mempunyai hitungan 1, 2, dan 3, hanya sampai 3. Coba kalau Bu ini memainkan dengan ketukan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan seterusnya sampai di bawah. Yang anak-anak harus paham bahwa menyanyikan dengan ketukan itu harus teratur, tetap. Tidak boleh berubah-ubah. Kalau yang namanya ketukan yang berubah-ubah misalnya 1, 2, 3, 1,
2, 3, 1, 2, 3. Itu tidak tetap, itu namanya berubah. Harusnya tetap seperti ketukan jarum jam dari awal sampai akhir itu ketukannya sama. Itu yang dinamakan ketukan. Kaitannya dengan birama 3/4 bahwa lagu itu mempunyai 3 ketukan pada setiap ruang biramanya. Pada setiap ruangan ini, setiap kamar-kamar ini isinya ada 3 ketukan. Ya kan? Nah, kalau kita berbicara soal birama atau ketukan, kita masih memperhatikan lagi yang terpenting di situ adalah harga nada, panjang pendek nada. Mana yang dikatakan nada itu panjang dan mana yang dikatakan nada itu pendek. Kalau di video Bu Yuni yang lalu ada dijelaskan tentang panjang dan pendek nada, tetapi lagunya bukan lagu berdayung. Lagunya peramah dan sopan. Itu pun lagunya berbirama 2/4. Kalau di lagu ini kebetulan berdayung yang digunakan menggunakan birama 3/4. Nah, lagu ini jika kita akan mengetahui mana yang nada panjang dan mana pendek, kita harus tahu dulu yang mana yang panjang. Anak-anak bisa melihat yang namanya nada panjang itu adalah jika dinyanyikan dia panjang. Kalau nada pendek, kalau dilihat ya kalau dinyanyikan dia pendek. Tetapi kalau cuma diukur dengan nada itu panjang dan pendek, kita akan sulit untuk melihat mana yang sesungguhnya panjang dan pendek. Coba dilihat kalau kita akan menyanyikan lagu ini dengan tidak ada not di depan kalian, tetapi cuma mendengar suara dan belum terlalu pintar belajar musik ya, tapi kamu hanya menggunakan rasa, itu akan bisa terlihat. Misalnya kalau Bu Yuni memberi simbol, kalau nadanya panjang, Bu Yuni akan buka gini. Gini buka. Nah, itu panjang. Nanti kalau pendek, langsung nutup. Kalau panjang, gini, kalau pendek begini. Jadi Bu Yuni akan menyanyikan seperti ini. Lajulah perahuku, laju. Kan? Lagi, baris kedua ya. Baris kedua yang ini. Ini sekarang kita coba masih nutup ya. Ditepukan dulu. Menuju di air biru. Oke, baris ketiga. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, itu rasa. Tanpa melihat not, kita bisa tahu mana yang panjang. Tetapi kalau kita sudah dihadapkan dengan not seperti ini, kalian bisa melihat mana yang nada panjang dan nada pendek. Yang membuat nada itu panjang jika di notasi itu ada tanda titik. Tanda titik seperti ini. Ya, ada tanda titik seperti ini. Ada tanda titik seperti ini. Ada tanda titik seperti ini. Sekarang masalahnya, ada berapa sih ketukan panjangnya yang ada titiknya itu? Misal ini. Mi. Mi-nya ini panjangnya adalah 2 ketuk. Dari sini sampai ke sini. Itu 2 ketuk. Kalau saya buat lingkaran, kelihatan tidak lingkarannya? Tipis ya. Mi. Jadi, mi atau la atau mi ini panjangnya 2 ketuk. Ya, jadi nulisnya ya mi titik, itu 2 ketukan. Mana lagi yang panjangnya 2 ketukan? Ini ya. Re panjang. Tu 2. 1 2. Tuh. Ini adalah panjang. 2 ketukan. Mana lagi? Re. Nah, ini juga 2 ketukan. Anak-anak
ada sesuatu hal yang penting ya, semacam informasi yang kalian harus tahu bahwa nada titik di belakang not itu berfungsi membuat panjang not yang ada di depannya. Jadi fungsi titik ini fungsinya adalah membuat panjang not yang ada di depannya, yaitu re. Ini menjadi lebih panjang lagi, satu ketukan. Jadi re ini menjadi 2 ketukan. 1 ketukan tambah 1 ketukan itu berarti nanti ada 2. Jadi ini ada 2 ketuk. Mana lagi yang 2 ketuk? Yang 2 ketuk yang lainnya adalah yang ini. Oke. Coba nanti selanjutnya anak-anak melanjutkan ya, seperti itu ya. Tetapi kalau untuk membuat lingkaran ini, silahkan anak-anak boleh berbentuk lingkaran sesuai dengan petunjuk di kertas atau kertas tugasnya. Kalau ada petunjuknya untuk membuatnya lingkaran atau kotak itu silahkan. Tetapi tolong nanti dibedakan mana yang ketukan, mana yang 2 ketukan, dan mana yang 1 ketukan. Nah sekarang yang 1 ketukan itu adalah yang dia cuma 1 ketuk. Ini kan 1, 2, 3. Nah, ini 1 ketukan. Ini 1 ketukan, ini 1 ketukan, 1 ketukan. Kalau seperti itu, Bu ini akan kasih tambahan di warna untuk yang 1 ketukan. Untuk yang 1 ketukan mungkin saya akan beri warna ini saja. Oh, sebetulnya keliru ya. Ya udah, harusnya yang berat itu adalah yang suaranya berat itu adalah yang tebal. Ini yang tebal. Yang suara 2 ketukan. Yang lebih tebal. Dan seterusnya yang belakang dilanjutkan ya. Tetapi untuk yang suara lebih 1 ketukan saja, Bu ini beri warna yang lain. Ini ya. Nah, ini adalah 1 ketukan. Kelihatan ya. Ini juga 1 ketukan. Oh, ya ini 1 ketukan. Walaupun dia ketukan ke 1, dia 1 ketukan. Ini 1 ketukan. Ini juga 1 ketukan. Semoga terlihat ya warnanya biru. Ini juga mi, ini 1 ketukan. Ini walaupun 0 ini juga 1 ketukan. 0 itu adalah juga dianggap itu ketukan walaupun tidak ada nadanya, karena 0 itu berfungsi berhenti atau istirahat, tanda istirahat untuk berhenti bernyanyinya. Misal gini, mi re do re mi re mi re, berhenti, lanjut, re do si do re mi fa mi, berhenti. Nah, seperti itu. Ya, jadi anak-anak nanti dilanjutkan ya, ketukan ke 1 mana, ketukan kedua mana, ketukan ketiga mana.